Ya aku percaya karena dia seorang anggota Propam Polda Lampung, polisi untuk mengamankan kita, untuk membantu kita. Setelah surat-surat jadi semua, sudah diteken lurah, semuanya satu bundel, saya serahkan dengan Tubagus Gumai, ada tanda terimanya. Ya kita percaya aja, mau ditingkatkan ke sertifikat katanya. Nah, sudah dibayar pajak juga itu. Pajak-pajaknya ya Tubagus Gumai lah yang modali. Yang modali itu bahkan DPRD daerah Lampung yang bernama Mingrum Gumai bersama wakilnya Azwar Yakub. Ya semuanya saya serahkan ke Pak. Gimana saya minta bantu. Saya nggak ada apa-apa lagi. Apapun nggak ada. Apalagi uang untuk ongkos ke Lampung, ya terima kasih aku dibantu. Ya nggak ada, hanya nyawa di badan aja yang ada. Ya, selamat sore Ibu Nurlela. Selamat sore. Iya, Ibu gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Ibu sekarang tinggal di mana Bu ini Bu? Saat ini saya tinggal di rumah Pak Sulema. Alhamdulillah karena teman saya Rusmini sudah pulang ke rumah orang tuanya, sehingga saya sendirian di direktorat sana. Akhirnya saya dibawa ke rumah keluarganya Pak Sulaiman. Ya, rumah Pak Sulaiman di mana Bu ini Bu? Rumahnya itu di Cibubur. Oh, di Cibubur ya. Oh, berarti Ibu selama ini Depok. Tinggal di sini ya, tinggal di Cibubur rumahnya Pak Sulaiman ya. Iya. Berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin kan Ibu sempat ke Kadip Propam ya, Pak Abdul Karim. Nah, gimana tanggapan Ibu kemarin setelah ke tempat Pak Kadip Propam? Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah kami sudah diberi atensi sama Pak Kadip Propam Mabes Polri. Tinggal menunggu tindak lanjut proses untuk saya akan melaporkan surat-surat saya itu untuk mengambil surat di Tubagus Gumai, sehingga dia langsung menelpon ke Polda Lampung untuk menanyakan pemrosesan surat-surat itu. Tubagus Gumai masih kekeh untuk mempertahankan, katanya dia nggak megangnya, tapi ada saksi AKP Saripudin yang memberikan kesaksian yang lengkap, karena Pak Saripudin juga pernah melihat surat-surat itu. Dia ambil dari mobilnya Tubagus Gumai satu bundel. Itu memang benar keterangan dari Pak AKP Saripudin. Kalau saya sendiri kan dia bisa ngelak. Yang selama ini saya juga secara kekeluargaan tolong Tubagus Gumai kembaliin surat itu yang 2 hektar itu saja, karena itulah kunci yang 2 hektar ini, karena sudah resmi, sudah sah di pemerintah, sudah dimasukkan ke BPN Lampung Selatan. Syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat semua sudah pengukuran, sudah tinggal ambil sertifikatnya. Berhubung surat aslinya di tangan Tubagus Gumai, sehingga saya tidak bisa mengambil di BPN. Oke Bu, oh ya kemarin itu saya dengar Ibu bersama kuasa hukum ya Pak Solmat Lovem ya itu ya. Itu sama Pak Sulaiman, Bang Roland sama Bang Fahmi itu terjun langsung ke Lampung ya. Ya. Nah, gimana untuk situasi di Lampung sendiri Bu ketika Ibu dan kuasa hukum itu sampai Lampung? Oh, iya, kami ya agar tahu juga ini pengacara di mana lokasinya. Saya menunjukkan berlokasi saat ini sudah sangat bagus di depan Polda Lampung, posisinya di depan ITERA.
sehingga lahan kita itu diperebutkan oleh oligarki. Kita keliling, sempat dikelilingi batas-batasnya, malah 2025 ini dipasang mereka apa itu pelang HGB 370, yang pada dasarnya HGB 370 itu tidak di situ letaknya, ada batas, seperti ada apa peta situasi. Ya, Ibu ketika terjun di sana ada yang ini nggak Bu? Ada yang mungkin mengintimidasi Ibu nggak ketika Nggak ada. di Lampung kemarin? Alhamdulillah sejak Pak Sulaiman ke sana, tim pengacara kita, rombongan, tidak ada yang ini. Tapi mereka udah masang pos satpam, preman-preman di Preman. situ. Berarti tanah sana tuh dijaga ketat dengan ini preman-preman ya di Saat sana? ini. Setelah mereka sudah merobohkan rumah saya. Nah, semakin merajalela. Tapi alhamdulillah sejak Pak Sulaiman, kedatangan Pak Sulaiman langsung podcast di situ mempertanyakan kalau memang HGB ini ya harus ada surat-suratnya. Padahal HGB 370 itu bukan di situ letaknya. Mereka melampaui batas. Sebenarnya batasnya ada, peta situasinya ada, tetapi mereka yaitu tadi oligarki dengan cara menakut-nakuti rakyat untuk merebut lahan di situ. Jadi saya mohon dengan hormat Pak Prabowo, Pak ini apa BPN pusat untuk menyelesaikan masalah saya ini. Terlalu miris untuk saya ya, rumah dihancurkan, semua tanah diambil, direbut. Jadi sehingga kita masyarakat ini tidak punya apa-apa lagi, dimiskinkan sama oligarki. Nah, kalau pemerintah harus turun tangan. Nah, kita bersihkan oligarki ini. Mereka itu kan ini sistemnya, setelah saya pikir mereka buat HGB. Untuk apa HGB? HGB itu hanya untuk mengambil uang di bank. Di bank kan mereka dapat duit kan. Maka kita ini dikuasai, tanah sudah dikuasai, ya, uang sudah dikuasai, laut sudah dikuasai, pemerintahannya pun sudah dikuasai. Jadi rakyat dikemanakan? Sangat miris sekali, tidak ada tempat. Nah, saat ini saya terkatung-katung di Jakarta ini. Saya sangat bersyukur Pak Sulaiman bisa mau menampung saya dan membantu saya sekaligus. Saya benar-benar nggak ada tempat tinggal. Nah, jadi hasil di Lampung kemarin, syukur alhamdulillah, mereka kebakaran jenggot nampaknya. Nah, terus lalu kami ke rumah lurah juga, menanyakan ke lurah. Lurah juga dilaporkan untuk mengambil lapangan sepak bola. Itu kan punya rakyat, punya masyarakat, nggak masuk akal kan? Sama kuburan. Oh, berarti tanah sana tuh banyak yang dikuasai ya. Selain ini tanah Ibu tuh banyak tanah-tanah di sana yang dikuasai oleh oknum ya, oknum PT ya Bu ya. Itu Iya. PT apa sih Bu sebenarnya Bu yang menguasai tanah di sana? Perusahaan yang terbesar yaitu Bumi Waras. Bumi Waras ini isinya preman semua yang saya ketahui. Di mana-mana di Lampung itu sudah dikuasai mereka rata-rata. Yang sudah punya sertifikat pun diserobot sama perusahaan-perusahaan oligarki ini. Jadi ya pesuruh-pesuruhnya itu ya preman-preman untuk mengusiri rakyat, menakut-nakuti rakyat. Seperti saya kan, saya merasa beli tanah itu. Sudah 30 tahunan saya berada di situ. Ya. Saya berjuang. Ya padahal Ibu itu
dan warga sana tuh asli pribumi sana ya Bu ya. Asli, kelahiran di Lampung. Dulu masih sepi itu. Terus tindakan pemerintah sana tuh seperti apa sih Bu ketika ada masalah seperti ini? Saya itu kan Ada nggak tindakan Ah. pemerintah sana, entah itu dari gubernurnya atau mungkin dari wali kotanya atau apalah, intinya perangkat pemerintahnya itu ada nggak Waduh. tindakannya? Kak dulu ya, zaman dulu, Hmm. waduh, sudah di bawah penguasaan semua, pemerintahnya juga, lurahnya sampai pusing, gimana cara ini mengatasi. Baik DPR daerahnya juga sudah dikuasai oleh oligarki tadi, dibayar. Jadi sehingga kita rakyat kecil ini nggak ada tempat lagi, nggak ada tempat tinggal. Gimana kalau sudah diusir seperti itu? Berarti Ibu di Lampung udah nggak punya tanah sama sekali atau rumah sama sekali nggak ada di sana Bu ya? Nggak ada. Makanya Ibu benar-benar tinggal di sini tuh. Alhamdulillah dikasih Huninya tempat sendiri. tinggal. Alhamdulillah, terima kasih, Allah masih sayang sama aku. Terima kasih. Tadinya kami nekat mau ke rumahnya Pak Prabowo. Tolong dengan Pak Prabowo itu, tolong tuntaskan masalah rakyat miskin ini. Kita ini kan sebenarnya kita ini anak perjuang 45 juga, ya. Dapat jatah di Lampung Tengah itu, tapi kita kan karena nggak tahu, orang tua sudah meninggal, jadi nggak ada apa-apa. Kita mencari sendiri, beli sendiri tanah itu sekedar untuk hidup. Saya itu untuk cocok tanam karena sudah pensiunan PNS Polda Lampung, bisa hidup untuk menghidupi anak. Saya punya anak 4. Untuk kehidupan kami di tanah itu bercocok tanam dari zaman dulu, zaman udah 50 tahun 50 itu Mbak Marto sudah meninggal semua yang punya tanah itu. Mungkin saya sendirilah yang paling tua untuk mengetahui asal usul tanah itu. Saya yang sedih, saya di situ sudah 30 tahun bersama Ayu saya pun sudah meninggal. Dia punya surat tahun 83 Ayu saya itu di sebelah saya, sebelah kuburan dia. Nah, saya yang masih tinggal di situ. Oh ya, saya dengar kan itu Ibu di sana tuh rumahnya dihancurkan ya. Itu berarti tidak mendapatkan sepeser pun yaitu dari perusahaan tersebut yang mengganti, itu sama sekali nggak ada Ibu? Nggak ada. Malah perusahaan itu kan nyuruh premannya itu bernama Budi Setiawan, memberi PHP kepada anak saya. Baru kemarin saya mengetahui PHP itu dia chat nanti akan diganti. Sampai hari ini nggak ada pergantian tuh, hanya kasih PHP sama si Budi itu, katanya nanti akan diganti. Sampai hari ini nggak ada. Saya sampai terlunta-lunta. Iya. Padahal rumah itu tuh hasil dari jeripayah Ibu. Satu itu ya, jeripayah Ibu. Keduanya yang saya dengar itu bangun rumah itu sampai Ibu pinjam bank, pinjam bank, menjaminkan gaji gaji ini ya, ya, bulanan pensiun ya, pensiunan Ibu ya. Itu benar ya Bu ya? Ya, saya nekat karena kupikir saya kan dapat hasil dari pribumi itu, jadi sudahlah cukup. Saya nekat membangun rumah itu bertahap, bukannya sekaligus. Pertama saya bangun 3 kali 4, dirobohkan. Sudah itu saya bangun lagi 4 kali 6 tembok. Berarti dirobohkan tuh 2 kali ya Bu? Oh, kalau tarik ke belakang, saya itu sudah 3 kali digusur, dirobohkan. Pada waktu itu saya masih berdinas. Nah, setelah saya pensiun, diobok-obok lagi sama mereka ini. Inilah pensiun, inilah. Saya kan nggak
ini lagi dengan pimpinan Polda Lampung, nggak ada yang kenal lagi. Saya udah ke masyarakat lah ya, sehingga saya diobok-obok dengan preman tadi, preman-preman sana. Nah, ini Bu, pertanyaan saya Bu. Itu kan pasti dari Polda Lampung pasti mendengar nih kasus Ibu. Ada nggak tindakan dari Kapoldanya sendiri tuh, ada nggak tindakan dari Kapoldanya Lampung? Nggak ada. Untuk yang Kapolda sekarang ya. Ya, Kapolda sekarang. Kalau Kapolda dulu pernah membantu saya. Oh, Kapolda dulu ya? Kapolda Pak Edward Sahpernong. Itu Raja-Raja Lampung. Itu pernah ngebantu itu dalam apa tuh? Berbentuk apa? Ini suruh bangun. Siapa menguasai tanah? Kami kan laporan masyarakat. Ya bawa masyarakat, saya ngelapor dengan Pak Kapolda. Itu tanah rakyat, Pak. Rakyat ini ditakut-takuti oleh perusahaan. Nah, preman-premannya akhirnya dipanggil lah, kepolisian yang ikut campur itu dipanggil. Krimumnya pernah dipanggil. Berarti Kapolda yang dulu itu sudah menolong. Malah sempat nolong Ibu juga Ibu. Ya? Maka saya berani bangun rumah. Siapa nguasain tanah katanya. Kami kan cerita asal usul tanah itu dari mana. Tanah itu dari tahun 50-68 rakyat sudah menggarap di sana. Nah, pada tahun 80 ada surat dari BPN Pusat, Kementerian Pusat, yang isinya poin C itu, bagi rakyat yang sudah menggarap, berikan kepada si penggarap, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini di kemudian hari. Bunyi poin C, surat dari Kementerian Pusat. Nah, disitulah saya lapor dengan Pak Edward Sahpernong. Nah, maka dia nanya, siapa yang menguasai tanah? Ya kami rakyat. Bangun. Nah, disitulah saya dibantu, dikasih batu, saya membangun. Nah, setelah saya pensiun, saya nekat minjam bank 250 juta untuk menyelesaikan pembangunan. Berarti saya mengembalikan dengan cara cicilan 500 juta. Jadi sehingga gaji saya habis. Tinggal 350.000 saat ini. Itulah sisa gaji yang saya bangunkan rumah itu. Nah, setelah dibangun, ya ini tadi saya dipenjarakan sampai 2 kali. Cara-cara memenjarakan juga tidak sesuai. Dasar hukumnya tidak berdasar di situ pas sidang-sidang itu. Tapi saya tetap masih dipenjarakan. Setelah saya keluar penjara selama 11 bulan, saya dibawa ke Bali sama anak saya. Nah, saya sedang di luar kota inilah gunjang-ganjing mereka untuk merobohkan rumah saya itu. Katanya sudah ingkrah lah. Kapan sidang-sidangnya? Saya nggak tahu. Sidangnya kapan? Yang saya tahu anakku ini sidang-sidang yang saya dipidanakan. Pidanakan itu tidak berdasar. Kan apa namanya istilahnya kalau masalah tanah itu perdata. Masalah perdata kok dipidanakan. Ya polisi juga yang masuk ini. Saya percaya dengan Tubagus Gumai tadi. Rupanya si Tubagus Gumai ini kerjasama dengan premannya perusahaan itu yang bernama Budi Setiawan. Budi Setiawan inilah melaporkan saya pakai surat saya sendiri setelah surat-surat dikasihkan ke Tubagus Gumai. Nah, surat-surat sudah di tangan Tubagus Gumai, mereka merekayasa skenario ini. Nah, sejak itulah surat itu tidak dikembalikan ke aku. Karena pernah si Budi Setiawan itu menarik tangan Gumai di belakang rumah saya, bisik-bisik. Aku nggak ke situ pikiran kan, kupikir bisik-bisik apa. Rupanya bisik-bisik skenario ini untuk gimana cara menahan saya. Rupanya melaporkan surat saya katanya palsu. Kalau palsu itu kan sah, sudah diteken sama lurah, diteken kepala desa. Kepala desa itu kan ujung tombak, ya kan? Nah, mereka juga pemerintah yang paling ujung.
mereka yang tahu tanah-tanah itu. Didata 2 tahun loh meneliti tanah itu, si kepala desa itu Pak Cecep, wakilnya juga Pak Cecep. Nah, selama 2 tahun itu meneliti. Saya di situ sudah lama. Nah, maka dibuatkannya lah surat sporadik, ditingkatkan sporadik. Nah, sejak sporadik ini jadi semua, tapi saya sudah duluan buat yang masuk ke BPN tadi. Tubagus Gumai nggak tahu, tapi surat itu dipinta semua sama Tubagus Gumai, dipinta semua untuk dipelajari katanya. Ya aku percaya karena dia seorang anggota Propam Polda Lampung, polisi, untuk mengamankan kita, untuk membantu kita. Setelah surat-surat jadi semua, sudah diteken lurah, semuanya satu bundel, saya serahkan dengan Tubagus Gumai, ada tanda terimanya. Ya kita percaya aja, mau ditingkatkan ke sertifikat katanya. Nah, sudah dibayar pajak juga itu. Pajak-pajaknya ya Tubagus Gumai lah yang modali. Yang modali itu bahkan DPRD daerah Lampung yang bernama Mingrum Gumai bersama wakilnya Azwar Yakub untuk membereskan tanah-tanah itu. Nggak taunya beres beneran, sampai saat ini aku nggak tahu. Dari situ aku dipenjarakan, aku dikriminalisasi, rumahku dihancurkan, sedangkan aku buat rumah itu pinjam bank tadi. Saat ini aku tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat tinggal, anak cucuku berantakan di mana-mana. Untung ada rumah besan. Nah, anak cucu itu, sedangkan besan itu juga kehidupannya hidup pas-pasan. Jadi saya sangat sedih saat ini. Cucung saya itu berantakan. Mau makan apa mereka ini? Saya gaji udah habis. Nah, itulah mohon dengan Presiden Prabowo, tolong ditegaskan ini, tolong dituntaskan. Nah, Pak Kapolri juga terutama, tapi terima kasih kemarin sudah dikasih atensi, tolong dibereskan seberes-beresnya. Karena kabar kemarin ini di kepolisian itu saksi-saksi itu diperiksa ulang. Saya dapat telepon, kataku diintimidasi enggak Ibu ini Bang Amir, enggak, katanya sesuai dengan yang di kejaksaan itu. Pertanyaannya, jangan mau kalau diintimidasi, apa adanya aja cerita yang sebenarnya, jujur. Masalah ini soalnya kita ini pengurusan tanah. Tanah itu tidak akan kita bawa mati kalau tanah ini hidup. Yang kita pijak-pijak ini. Disitulah saya saat ini nih memperjuangkan hak. Saya ingat Allah. Hak harus wajib kita perjuangkan. Nah, tegas itu Tubagus Gumai itu setelah surat-surat semua kumpul di dia, sampai saat ini enggak lagi dikasih dengan aku. Nah, kalau dijual, jual dengan siapa? Apa ke BW, apa kemana? Memang kayaknya ke BW nih. Nah, BW berani menghancurkan, katanya sudah ingkrah. Ingkrahnya kapan? Saya aja nggak tahu. Kalau masalah rumah itu kan, taunya saya dapat dari Saripudin tadi, AKP Saripudin. Dia itu aja katanya maksa, dia minta ganti. Karena apa? Kami nggak kuat hukumnya, karena surat nggak ada di tangan kami. Surat-surat itu ada di tangan Tubagus Gumai. Jadi Saripudin kan bisa orang hukum juga dia. Akhirnya dia dapat pergantian Saripudin. Yang saya nggak ada 1 rupiah pun. Sampai saat ini saya terlunta-lunta. Nggak ada tempat. Terima kasih aku sudah ditampung sama Pak Sulaiman. Oke, boleh nih ya Bu ya. Mungkin teman-teman biar bisa melihat Ibu tinggal di mana. Aku ke situ. Iya. Oke teman-teman, inilah tempat tinggal Ibu Nurlela saat ini ya. Jadi setelah datang ke Jakarta, terus ke sekretariat, berbincang-bincang sama Pak Sulaiman, dan akhirnya
bertempat tinggal di rumahnya Pak Sulaiman ya, Ibu Nurela ya, Iya. teman-teman. Ya, ya. Ibu tinggal di mana, Bu? Sekarang tinggal di ini ya. Ya, alhamdulillah saya diterima sama Pak Sulaiman, dibawa ke rumahnya karena saya sendirian di sana kan, di sekretariatnya, karena teman saya Rusmini sudah pulang, sehingga saat ini saya tinggal di rumah Pak Sulaiman untuk Oke, Bu. memudahkan urusan ini juga. Nah, urusan kemarin ke Lampung itu aku udah ceritakan semua, sampai nggak percaya Pak Sulaiman itu. Apakah benar begitu? Iya, demi Allah, demi Rasulullah, kataku. Saya bisa cerita karena saya udah alami, saya mengalaminya. Kejam orang-orang oligarki, nggak ingat mati lagi dia. Saya ini sedangkan umur saya sudah 65, tolonglah Pak, segerakan ini diproses gimana. Dasar hukumnya tidak berdasar, menjarakan saya kemarin itu setelah sidang-sidang itu. Oke, setelah kejadian ini, setelah kemarin ke Bandar Lampung, Lampung. langkah hukum apa yang Ibu akan lakukan dengan kuasa hukum Ibu? Ya, semuanya saya serahkan ke Pak. Gimana saya minta bantu. Saya nggak ada apa-apa lagi. Apapun nggak ada. Apalagi uang untuk ongkos ke Lampung. Ya, terima kasih aku dibantu. Ya nggak ada. Hanya nyawa di badan aja yang ada. Itu aja. Oke, Bu, ini terima kasih ya, Bu, ya, untuk ini. Mudah-mudahan Ada perhatian. apa yang diupayakan Ibu bersama kuasa hukum Ibu agar Ibu mendapatkan keadilan, mudah-mudahan bisa tercapai ya, terlaksana. Kita berdoa, mungkin sahabat Solmat juga bantu doa untuk ini ya, Ya, kesehatan Ibu Nurela, terus mungkin hak-haknya Ibu Nurela, mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Oke teman-teman, selamat sore, kita ketemu lagi mungkin di lain hari. Terima kasih sahabat Solmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi